Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Jika membahas seputar meteorologi dan cuaca, memang tidak ada habisnya. seperti halnya pada acara HMD ke-72 tahun 2019 tentang pelayanan inovasi 5.0 yang mengusung tema Inovasi BMKG untuk Indonesia Sejahtera, di mana di dalamnya banyak membahas tentang pelayanan multisektor. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan multisektor? Jadi, melalui inovasi pelayanan tersebut, BMKG berhasil mendukung keselamatan dan kesejahteraan rakyat di 12 sektor. Memberikan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung sektor kesehatan. Contohnya adalah pelayanan informasi kualitas udara dan informasi waktu berjemur untuk penanganan wabah COVID-19. Indeks kualitas udara Jakarta pekan lalu berada di angka 183 US AQI atau jadi yang terburuk di dunia. Kondisi ini berbahaya, terutama bagi orang yang sensitif terhadap gangguan pernafasan. Kondisi udara yang buruk juga terlihat secara kasat mata. Gedung-gedung pencakar langit terlihat seakan tertutup kabut. Menurut BMKG, polusi di ibu kota disebabkan berbagai hal, yaitu kendaraan bermotor, residensial, dan industri. Jakarta sendiri berada di peringkat ketiga kota paling terpolusi di dunia setelah Riyadh di Arab Saudi dan Kuwait City. Aktivis Greenpeace Indonesia menilai belum ada sikap serius dari pemerintah untuk menangani buruknya kualitas udara. Padahal, data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta telah menunjukkan udara Jakarta tidak sehat. Memberikan iklim, cuaca, dan gempa bumi untuk perancangan suatu bangunan. Contohnya, pemberian informasi data gempa dan angin untuk pembangunan gedung dan bangunan lain. Data dan informasi yang dimiliki BMKG menjadi rujukan dalam daerah rawan bencana, pembangunan infrastruktur tahan gempa, pembangunan jalur evakuasi bencana, dan lain sebagainya. Kemudian, memberikan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi untuk mendukung kegiatan di sektor energi dan pertambangan, seperti pemberian informasi cuaca dan tinggi gelombang untuk pertambangan minyak di lepas pantai. Lalu, memberikan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi untuk mendukung kegiatan di sektor pariwisata, seperti pemberian informasi cuaca saat hari besar, saat event besar, dan informasi cuaca di lokasi wisata. Data dan informasi yang dikeluarkan BMKG menjadi acuan dalam merancang katalog pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia, terutama di daerah-daerah rawan bencana, guna memitigasi dan meminimalkan risiko bencana. Selanjutnya, memberikan informasi cuaca dan iklim bagi sektor pertanian dan kehutanan, seperti diadakannya sekolah lapang iklim. Informasi mengenai cuaca dan iklim dimanfaatkan untuk keperluan penyesuaian waktu tanam dan juga varietas tanaman. Dengan begitu, hasil yang diperoleh petani lebih optimal dan maksimal. Informasi ini merupakan upaya BMKG dalam memperkuat kapasitas sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Seorang petani asal Dusun Sawahan 1, Desa Bleberan, Kabupaten Gunung Kidul hendak menuju ke lahan pertaniannya. Dengan berbekal cangkul, pria 56 tahun ini terlihat tidak berbeda dengan petani di Kabupaten Gunung Kidul pada umumnya. Namun, pria yang sudah 25 tahun bertani ini mengubah pola bercocok tanam dengan lebih modern setelah mengikuti sekolah lapang iklim yang digelar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Ketua kelompok Tani Gayam Rejo yang beranggotakan 53 petani ini menerapkan cara bercocok tanam dengan panduan cuaca dan iklim dari BMKG. Selain mendapatkan panduan, para petani di wilayah ini juga mendapatkan bantuan alat untuk mengukur curah hujan. Alat ini juga memberikan kemudahan bagi petani mulai bercocok tanam. Selanjutnya, memberikan informasi mengenai cuaca, iklim, dan gempa bumi dalam pembuatan rencana tata ruang. Data dan informasi yang dimiliki BMKG menjadi rujukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, contohnya perencanaan pembangunan, rawan bencana, infrastruktur dan gempa, pembangunan jalur evakuasi, dan lain sebagainya. Kemudian,
memberikan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi bagi sektor industri seperti laporan cuaca untuk kegiatan bongkar muat. Lalu memberikan informasi cuaca iklim untuk sektor transportasi darat, udara, maupun laut seperti pelayanan informasi di bandara dan pelabuhan, display produk BMKG di jalan, dan posko BMKG saat mudik. Informasi mengenai cuaca yang dikeluarkan BMKG menjadi rujukan bagi 391 bandara dan juga bagi 559 area maritim, antara lain pelabuhan dan lokasi penyeberangan di 227 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Data dan informasi tersebut sangat penting untuk menunjang kelancaran dan keamanan sistem transportasi darat, laut, maupun udara. Selanjutnya, BMKG memberikan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan rakyat seperti pelayanan informasi untuk kegiatan kemiliteran. Kemudian memberikan informasi cuaca dan iklim terkait potensi kekeringan terutama saat musim kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Next, memberikan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi, juga tsunami dalam menanggulangi bencana seperti diadakan sekolah lapang gempa di beberapa wilayah yang rawan terjadi gempa. Kemudian memberikan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung sektor kelautan dan perikanan, seperti diadakannya sekolah lapang cuaca nelayan. Informasi mengenai cuaca dan iklim dimanfaatkan untuk keperluan penyesuaian waktu panen dan varietas ikan. Dengan begitu, hasil yang diperoleh nelayan lebih optimal dan maksimal. Informasi ini juga merupakan upaya BMKG dalam memperkuat kapasitas sektor perikanan demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Nah, seperti yang dijelaskan Ibu Dwi Korita Karnawati, realitas kekinian planet bumi memacu BMKG menyajikan berbagai informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang cepat, tanggap, dan akurat. Juga berkelanjutan dengan format digital yang didukung Big Data Analytics dan Artificial Intelligence System. Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menguatkan posisi dan peran BMKG sebagai lembaga non-kementerian dengan otoritas dan wewenang untuk memberikan pelayanan informasi MKG yang dibutuhkan di berbagai sektor tersebut. Nah, dengan layanan multisektor dari BMKG ini, diharapkan keselamatan jiwa dan lingkungan dapat lebih terjamin, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia dapat lebih terbangun secara merata. Amin. Di dalam Laut Indonesia, seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, 54% kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Sekitar 10% produk perikanan dunia berasal dari Indonesia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sekitar 12 juta ton per tahunnya. Potensi ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif. Tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan kerapu adalah beberapa jenis ikan tangkap yang bernilai ekonomis tinggi. Schooling ikan seperti ini bisa jadi beberapa waktu yang akan datang tidak lagi kita temukan. Demikian pula dengan kesibukan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Nusantara.
perikanan berkelanjutan untuk menjaga stok sumber daya yang ada, salah satu solusi yang bisa kita berikan untuk menjaganya. Manfaatkan hasil laut bukan hanya untuk kepentingan ekonomi. Memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi, inilah 3 prinsip dasar yang harus dilaksanakan untuk pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Oke, akhir kata, terima kasih untuk semuanya yang telah menonton. See you.